Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam renungan buat kita hari ini. Semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat. Mari buka hati, biarlah kita boleh menyambut hari ini bersama dengan firman Tuhan, supaya hati dan pikiran kita diteguhkan. Persoalan boleh terjadi, pergumulan boleh terjadi, kehidupan kita boleh mengalami gelombang, tetapi ingat, Tuhan yang akan memberikan kenyamanan, memberikan kuasa, kemampuan, dan ketenangan kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Yunus pasal yang keempat ayat yang keempat. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Yunus 4 ayat yang keempat dikatakan demikian. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, satu ketika ada pendiri perusahaan komputer IBM yaitu Tom Watson Senior. Dia memiliki seorang manajer yang luar biasa prestasinya, hebat. Sehingga ketika itu dia memberikan kesempatan kepada manajernya untuk memimpin satu proyek perdana yang begitu luar biasa besarnya dana yang digelontorkan oleh Tom Watson ketika itu. 12 juta dolar. Saudara-saudara, dana itu begitu besar. Dan ketika itu manajer itu tidak berhasil dalam melaksanakan memimpin proyek yang begitu besar itu. Sehingga dia mengirimkan surat pengunduran dirinya sambil berkata kepada Tom Watson, "Saya yakin Anda menginginkan pengunduran diri saya." Saudara-saudara, ternyata keesokan harinya bos Tom Watson itu justru memanggil manajernya dan berkata kepadanya, "Saya tidak menginginkan engkau mengundurkan diri. Saya memang baru saja mengeluarkan uang 12 juta dolar dan itu begitu besar. Tapi itu saya pergunakan untuk mendidik engkau. Dan hari ini engkau akan memulai pekerjaan yang sangat besar. Mari kita lakukan," katanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, begitu luar biasanya apa yang dilakukan oleh Tom Watson kepada manajernya itu. Dia tidak menganggap dana yang begitu besar itu menjadi menjadi kekesalan, kekecewaan, kegeraman kepada manajernya, tetapi justru itu menjadi satu kesempatan untuk manajernya menemukan hal-hal yang baik, menemukan hikmah, menemukan satu lonjakan prestasi yang luar biasa pada saat kemudian dalam second chance, kesempatan yang kedua. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang mau dikatakan oleh ilustrasi itu? Demikian juga firman Tuhan pada saat ini. Tuhan sedang memberikan kesempatan yang kedua kepada kota Niniwe. Ketika mereka sadar dari kesalahan-kesalahan mereka, dari dosa-dosa mereka, Tuhan memberikan kesempatan buat mereka untuk bertobat ketika itu. Ketika firman Tuhan diberitakan kepada mereka. Nah, disinilah kekesalan daripada Yunus. Ternyata Yunus kesal melihat Tuhan. Karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kota Niniwe yang jahat itu. Yunus berkeinginan supaya Tuhan menghancurkan mereka, menghukum mereka yang jahat itu. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita.
Ketika ada orang-orang yang menjahati kita, berlaku tidak adil kepada kita, bersikap yang tidak baik kepada kita, kita menginginkan mereka hendaklah dihukum oleh Tuhan. Biarlah mereka celaka. Tetapi justru di sini beda apa yang Tuhan pikirkan. Tuhan mau supaya apa? Supaya orang Niniwe itu boleh bertobat. Makanya dikatakan, layakkah engkau marah? Apa maksudnya? Layakkah engkau marah? Maksud Tuhan, apa hubunganmu? Bukankah apakah engkau yang menciptakan mereka? Apakah engkau yang memelihara mereka? Apakah urusanmu kepada Niniwe itu sehingga engkau benci kepada mereka? Sampai dia contohkan saudara-saudara ketika itu atas penentuan Tuhan tumbuhlah sebotong pohon ara, pohon jarak, ya kan, yang melampaui kepala Yunus ketika itu, sehingga menaungi kepalanya. Tetapi seketika itu juga sorenya ada ulat yang memakan dari dalam pohon itu, sehingga sorenya pohon itu mati. Sehingga Yunus pun kesal terhadap Tuhan, ya kan, atau kematian daripada pohon jarak itu. Makanya dia katakan, saudara-saudara, ayat 9, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan. Artinya kenapa engkau marah? Padahal bukan engkau yang memberikan pertumbuhan. Engkau tidak memberikan sesuatu pupuk kepadanya. Tapi kenapa engkau harus marah? Sementara Niniwe itu adalah Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memberikan berkat, Tuhan punya urusan. Loh, kenapa engkau yang marah ketika aku memberikan kesempatan itu? Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang mau dikatakan? Sering sekali kita kecewa, kita kesal, kita marah kepada orang-orang yang membenci kita. Kita mau kalau bisa orang-orang yang jahat-jahat itu celaka, orang-orang yang jahat itu dihukum oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tidak demikian. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, tidak penting siapakah yang berbuat jahat sebesar apapun dosa mereka. Tapi buat Tuhan bagaimanakah mereka boleh menyadari kesalahan mereka itu dan mereka bertobat dengan seluruh kejahatan-kejahatan itu. Saudara-saudara, bukankah Tuhan memberikan beberapa kali kesempatan, bukan hanya 2 kali, tapi beberapa kali. Bukankah terus kita melakukan kejahatan? Bukankah kita terus melakukan dosa di hadapan Tuhan? Tapi justru Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara, mari bertobat. Mari meninggalkan kejahatan-kejahatan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau kehendaki. Di tengah-tengah situasi apapun yang sedang terjadi, saudara-saudara, baik keterpurukan ekonomi, keterpurukan hubungan antara suami dan istri, keluarga, ayah, ibu, dan anak, atau mungkin juga dengan atasan kita, dengan pekerjaan kita, bahkan mungkin terpuruk dengan kesehatan kita, mungkin tubuh kita sudah bersarang penyakit yang parah. Saudara-saudara, dan ini kita harus berdoa juga buat seorang jemaat Tuhan yang kemarin sedang baru melakukan operasi usus karena diduga dia terserang kanker usus. Saudara-saudara, biarlah dia boleh sembuh. Dan saya mau katakan kepada kita semua, termasuk kepada Bapak yang baru operasi kanker usus itu, ingat, hidup kita itu berada di dalam tangan Tuhan. Kita ini hidup dalam kendali Tuhan. Jangan takut. Mungkin penyakitmu parah. Mungkin dokter berkata susah untuk sembuh. Tapi ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Semuanya boleh Dia perbaiki. Semuanya boleh Dia pulihkan. Imani. Ingat saudara-saudara, imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Oleh karena itu, mari berserah kepada Tuhan.
hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, percaya dengan sungguh-sungguh, meminta dengan sungguh-sungguh, dan biarlah engkau andalkan Tuhan, kita andalkan Tuhan dalam hidup kita, maka percayalah keajaiban demi keajaiban Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Sadari kesalahan demi kesalahan, mari kita berbalik kepada Tuhan dan hanya berserah dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh mendengarkan firman-Mu yang semakin meneguhkan kami. Supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu pada saat ini ternyata Tuhan memberikan kesempatan terus kepada kami sekalipun kami terus melakukan dosa, melakukan kejahatan. Hari ini kami berdoa untuk orang-orang yang terpuruk, orang-orang yang sakit. Secara khusus kepada Amang Kris Beri Sinambela yang baru saja dia operasi usus karena diagnosa dia menderita kanker usus. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu terus berjalan dan Tuhan bisa menyembuhkan dia. Sembuhkanlah dia. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan. Tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berserah. Mari bertobat, berbaliklah kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.